Welcome back to the second video. Miss ucapkan terima kasih untuk anak Miss yang sudah menjawab 5 pertanyaan tentang teks non-fiksi R.A. Kartini. Sekarang kita lihat jawaban dari semua pertanyaan yang Miss ajukan. Yang pertama yaitu pertanyaannya di mana Kartini dilahirkan. Miss lihat jawaban dari nomor 1 ini ternyata rata-rata betul semua. Masya Allah, luar biasa. Nah, yang pertama jawabannya ada di paragraf pertama, yaitu pada kalimat kedua, yaitu di Jepara. Good job. Pada pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa ia dapat memperoleh pendidikan pada saat itu, kita baca dulu paragraf pertama baris yang berikutnya. Setelah di Jepara, Kartini muda berasal dari keluarga bangsawan yang saat itu ayahnya adalah Bupati Jepara. Latar belakang tersebutlah yang membuat Kartini muda dapat memperoleh pendidikan di YLS atau Europe Leisure School. Nah, jadi pertanyaannya mengapa dia bisa mendapatkan pendidikan di YLS? Karena ayahnya yang berasal dari keluarga bangsawan, di mana ayahnya adalah seorang bupati. Nah, sekarang kita pindah ke pertanyaan ketiga. Miss lihat ini juga udah betul semua. Siapa nama teman Kartini di Belanda? Nah, kita pindah ke paragraf yang kedua. Karena yang pertama tadi kita udah dapat jawaban dari pertanyaan tentang di mana Kartini dilahirkan, serta mengapa dia dapat memperoleh pendidikan. Sekarang kita melirik paragraf kedua. Siapa nama teman Kartini di Belanda? Betul sekali, jawabannya ada pada kalimat pertama pada paragraf kedua, yaitu Kartini memiliki teman di Belanda bernama Rosa van de Non dan Estelle Zehendeler. Pertanyaan nomor 4, bagaimana pemikirannya terhadap wanita pribumi? Pada pertanyaan ini, Miss menemukan ada beberapa anak Miss yang melakukan kesalahan, yaitu kurang tepat jawabannya. Kita lihat pada paragraf kedua, lanjutan dari paragraf yang jawaban nomor 3 tadi. Dari sinilah Kartini tertarik dengan pola pikir wanita Eropa. Ia pun mulai berpikir untuk berusaha memajukan wanita pribumi yang menurutnya kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Nah, jadi jawabannya betul, yaitu kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Nah, itu dia pendapat Kartini terhadap wanita pribumi. Oke, sekarang kita masuk kepada pertanyaan terakhir. Apa cita-cita Kartini kepada wanita pribumi? Nah, coba perhatikan pada paragraf kedua, pada baris yang terakhir, yaitu berkat kegemarannya dalam membaca, membuat beliau memiliki ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang cukup luas. Kira-kira apakah ini jawaban dari cita-cita Kartini? Tentu tidak. Jadi, kita akan melanjutkan mencari jawabannya pada paragraf ketiga. Coba cari kata-kata yang ada kata cita-citanya. Good. Cita-cita Kartini saat itu ialah ingin melihat wanita pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Nah, betul, yang ini betul. Cuma rata-rata kesalahannya di nomor 4. Good job sayang, Masya Allah. I'm proud of you. Nah, sekarang kita sudah menemukan 5 jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya Miss ajukan. Inilah yang menjadi informasi penting dari teks non-fiksi yang berjudul Pahlawan Emansipasi Wanita. Sekarang saatnya kita merapikan pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, di mana Kartini dilahirkan? Jawabannya di Jepara. Yang kedua, mengapa ia dapat memperoleh pendidikan pada saat itu? Jawabannya karena Kartini berasal dari keluarga bangsawan, ayahnya adalah seorang bupati. Yang ketiga, siapa nama teman Kartini di Belanda? Jawabannya Rosa van de Non dan Estelle Zehendeler. Kemudian, bagaimana pemikirannya terhadap wanita pribumi? Menurutnya, wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah. Yang kelima, apa cita-cita Kartini terhadap wanita pribumi? Yaitu ingin melihat wanita pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar. Nah, 5 jawaban inilah yang menjadi informasi penting dari teks non-fiksi yang berjudul Pahlawan Emansipasi Wanita. Oke, Miss ulang kembali bahwa cara menggali informasi dari teks non-fiksi ada beberapa cara. Yang pertama, membaca isi teks dengan cara seksama. Yang kedua, menjawab pertanyaan mengenai teks yang sudah dibaca. Yang ketiga,
Kita membuat pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pada step 1 kita sudah melakukan, step kedua kita juga sudah melakukannya, dan pada step yang ketiga kita belum melakukannya, yaitu menggali informasi teks non-fiksi dengan cara membuat pertanyaan berdasarkan kata tanya adik Simba. Jadi inilah yang menjadi tugas selanjutnya. Miss berikan suatu teks, kemudian anak Miss silahkan gali informasinya dengan cara membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba tadi. Oke, this is time to your test. Buka bukunya Menjadi Indonesia pada halaman 52 dan 53. Nanti akan bertemu tentang sebuah teks non-fiksi tentang biografi B.J. Habibie, ilmuwan dunia yang berasal dari Indonesia. Kemudian, temukanlah informasi penting dari teks non-fiksi tersebut dengan membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berarti ada 6 pertanyaan dengan menggunakan daftar kata tanya adik Simba tadi. Dan jangan lupa untuk langsung membuat jawaban dari pertanyaan tersebut. Selamat mengerjakan tugas and good luck! Oke, this is the last part of this video. Miss harap anak-anak Miss paham dan mengerti dengan semua hal yang kita pelajari hari ini. Namun, jika ada anak Miss yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan LKPD yang udah Miss tinggalkan nanti, anak Miss boleh menghubungi Miss di nomor pribadi Miss di WhatsApp dan Miss akan jawab di sana. Oke? Terus semangat belajar, kemudian kumpulkan tugasnya di jam yang sudah ditentukan, jam 8 malam, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.